Ya yang opening. Kita skripnya udah belum? Ini udah nih, rekam. Udah. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laptop. Di sini ada Saya Atta Faik Abdurrahman. Oke, saya Ridho Muhammad. Abu Dajin Neruta. Muhammad Rifat. Muhammad Rifat. Oke, kali ini kita akan melakukan pembongkaran dan perakitan PC. Ya, bisa dilihat di sini. Di sini ada PC yang sudah hidup ya. Ini PC yang akan kita bongkar pada kali hari ini ya. Oke, kita akan coba shutdown dulu, terus dibongkar dan nanti dirakit kembali. Seperti itu. Oke, kita mulai. Kita shutdown dulu. Oke. Setelah shutdown, kita cabut semua kabel yang ada di bagian back panel ya. Mulai dari kabel PSU, kabel VGA, dan juga kabel untuk user interface keyboard dan mouse. Kayak gitu. Oke. Rakitnya di atas aja ya. Oke, jangan lupa kita pakai ini untuk safety. Gelang statis. Tuh. Kita mulai buka casingnya dulu ya. Gimana bukanya nih? Oke, baut. Ada obat? Ada obatnya. Oke. Kita buka dulu ya, ini ya. Kita buka dulu bagian casing. Wah, sepertinya ini dol. Oh enggak, bisa kah? Oke, kita pakai tempat baut ya. Nih, kosong ya. Kita taruh di sini tempat baut untuk casing. Satu baut. Oke, dua baut. Tiga baut. Oke, 4 baut. Enggak, itu buat PSU. Tarik. Jadi kasih belum ini. Ditarik ke sini. Oh, oke. Di slide ya katanya. Kebuka. Singkirkan. Oke. Di slide ya. Di cara pembukaan casing ini beda-beda ya, setiap casing ya. Oke. Karena udah kebuka nih. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini kita punya motherboardnya dari ASRock dengan soket berapa ini? Ada lampu? Masalah soketnya. Mungkin di dalam ya, kita bongkar dulu aja. Oke, kita miringin dulu. Oke, ini kita taruh di sini supaya bisa mengalirkan mengalirkan listrik statis ya. Statis. Gini. Oke, pertama kita buka dulu bagian ini hard disk dulu ya. Kita buka hard disk dulu nih. Satu baut doang. Harusnya bisa ada 2 baut jadi. SSD. Iya, SSD. Oke. VGA nih, SSD.
SSD kebuka. Ini tidak terpasang. Kita copot aja. Terus juga ada SATA bagian optikal. Ini untuk optikal. Oke, kita bongkar dulu bagian ininya ya. Ke power supply-nya nih. Ini ada di sini ada 24 pin ke power supply. Kita buka dulu. Keras banget sih. Ini loh, cepat ini dulu deh RAM-nya deh, biar gampang bukanya. Simpan dulu. Keras banget. Oke, kebuka. Terus juga kita buka juga ini ya, ada power untuk ke CPU-nya. Dibuka dulu. Seperti itu. Oke, setelah semuanya terbuka, berarti koneksi ke PSU sudah terputus, sudah aman nih untuk dibongkar ya. Kemudian kita bongkar juga nih bagian front panel. Di sini ada audio. Kita buka juga audionya. Audio ini yang ke front panel ya. Jadi kan kalau di depan tuh ada bagian untuk nyolokin earphone. Nah, itu nih audio. Dicopot dulu. Terus juga ada front panel bagian USB. Ini USB. Ya, pin USB. Dan ini kita copot juga bagian front panel bagian ini ya, tombol power, terus switch untuk reset dan juga hard disk dan power LED. Aduh. Oke. Power reset. Terus juga ini LED dan juga hard disk panel. Oke, berikutnya kita copotin dulu ininya ya, apa namanya? Copotin skrup atau baut yang ada di motherboard. Nah, untuk jumlah skrupnya ini biasanya ada 6 biasanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalau bisa dipasang semuanya. Kalau pasangnya kurang biasanya agak kurang stabil nanti. Satu, dua, oke, buat ketiga. Buat keempat. Oke, ini buat kelima ya, agak susah. Oke, kelima. Dan ini buat terakhir, keenam. Harusnya sudah semuanya nih terbuka. Bagian baut untuk apa namanya, motherboard.
Nah, kalau udah kebuka semua, tinggal kita tarik. Nah, sudah nih. Ini bisa kita punya apa ini soketnya? Ada soketnya nggak sih? Biasanya ada tipe soketnya nih di informasi di. Hah? Tutupan fan kecil biasanya. Hah? Mana? Mana? Di samping. Di samping? Ujung-ujung. Sebelah mana? Bisa tulisan. Dan di sini nggak ada ya? ASRock H61M VGA 4. Kalau kesulitan untuk nyari tipenya, bisa juga cari dengan seri ininya ya. Seri di motherboardnya nanti akan muncul di internet biasanya. Kayak gitu. Coba kita bongkar fan-nya ya. Pertama cabut dulu ini bagian power di power 4 pin ya. Terus kita tarik aja ini. Putar dulu ya. Jadi untuk fan ini agak berbeda, ada yang diputar, ada juga yang pakai mur, bisa pakai obeng. Nah, kalau yang ini diputar aja itu, ntar dia kebuka sendiri ke atas. Nggak bisa ya. Keras coy. Situ doang bisa buka. Oh. Ada dua nih. Udah, bisa tuh. Oke. Oke, nah ini dia prosesornya ya. Tetap nggak ada tipenya ya? Biasanya ada tipenya loh. Ya, ini masih ada bekas ininya ya, bekas apa namanya? Bekas thermal paste. Oke, bisa dilihat. Nanti fungsinya untuk menghantarkan panas ke heatsink ini. Oke. Kemudian juga kita bisa bongkar untuk PSU-nya ya. Ini mobilnya. Kita bisa bongkar PSU-nya dari sini. Ada kurang lebih ada 4 baut, tapi di sini ada 2 doang. Nggak apa-apa. Yang penting bautnya dibikin ini ya, bersilangan gitu. Biar tidak salah satu sisi aja yang kena bautnya. Baut pertama. Oke, ini baut kedua. Harusnya ada 4 ya, cuman karena bautnya di sini ada 2, itu ntar tambahin lagi sih. Jadi bisa ada 4 gitu. Tinggal tarik. Oke. Nah, ini. Oke. Sudah bongkar semua. Ya, inilah komponen-komponen inti ya untuk penyusunan suatu pasal komputer yang kalau ini salah satunya nggak ada, maka bisa jadi PC itu nggak bisa nyala sama sekali. Tapi nyala, tapi hanya sebentar aja, terus akan mati setelahnya, kayak gitu. Sekarang kita akan lanjut ke proses perakitan. Oke, pertama pastinya kita harus lihat dulu di motherboard ya. Apakah sudah terpasang atau belum, terutama baterai CMOS ya, nih baterai CMOS. Kalau misalkan ininya nanti mungkin habis, efeknya adalah nanti waktunya ya di BIOS akan tidak jalan.
Jadi ketika kita tinggal atau kita matikan komputernya, dia akan berada di waktu sebelum kita matikan. Jadi nggak real time seperti itu. Kita pasang dulu kipas ya. Nah, untuk kabelnya ini didekatkan dengan pin powernya ya. Karena pin power ada di sini, pin power kipasnya, maka kita pasangnya sebelah sini. Oke. Pasang seperti ini. Ada buku nggak? Tekan. Kita tekan biar nggak terlalu ini. Oke, kita tekan aja. Pastikan masuk ya. Oke, masuk. Terus pin yang kedua. Oke, sampai bunyi klik gitu ya. Ini tipe yang bunyi klik yang ditekan aja, nggak pakai baut. Oke. Oke, pastikan kipas ini terpasang dengan benar ya, nempel secara langsung ke prosesor. Karena ketika dia tidak nempel ke prosesor, maka proses pendinginan ke CPU, prosesor itu tidak akan berjalan optimal. Itu yang menyebabkan beberapa komputer mati secara mendadak ketika baru dinyalakan. Seperti itu. Pastikan pasang dengan benar. Oke. Dulu. Masih goyang. Dulu. Ini repot nih kalau kayak gini. Anak-anak pakai baut. Itu belum masuk. Iya, belum masuk, Pak. Apa sih itu sebenarnya? Jadi Cuma nunjukin cara masukin itunya dong. Ya itu kan opsional. Tambah-tambahan. Agak tricky nih. Lubangnya berapa sih? Udah masuk. Belum. Oh gini. Putar. Coba. Nah, pakai yang baut. Pas patah, taruh bawah aja. Oke, ini bunyi. Belum. Kok itu bunyi kayaknya. Aduh. Oh alah, ini belum kecabut dengan benar. Gitu coy. Ini pastikan cabut dengan benar dulu ya sebelum dimasukin ya.
Nah, setelah semuanya kecabut dengan benar, baru kita pasang. Itu ternyata. Oke, pastikan semuanya masuk ke dalam lubang-lubangnya. Dalam lubang-lubangnya. Oke, sudah pas semua lubangnya. Oke, masuk. Oke, masuk kalau kayak gini ya. Masuk, dimasuk. Oke. Oke. Belum masuk bolongan. Oke, masukin dulu bolongannya. Tekan. Oke, sudah kenceng ya. Bisa dilihat di sini, lubangnya sudah ketutup semua. Bagian kaki-kaki dari produksinya ya, pengunci heatsink fan ya. Oke, setelahnya baru kita masukkan ke lubang power untuk fan-nya. Oke, sudah masuk ya. Oke, berikutnya adalah kita memasang bagian ini dulu. Power supply dulu ya, kita pasang. Masukkan kabelnya ke dalam CPU. Kemudian kita lihat, pastikan ininya berada di tepat seperti casing ya. Ya, masuk. Oke, sekarang kita pasang bautnya. Seperti tadi, karena ada dua baut doang, kita pasang bersilangan ya. Bagian ini bagian kanan bawah. Kanan bawah dan bagian kiri atas. Oke. Setelah terpasang baru kita kencangkan. Oke. Oke, sudah terpasang. Ini bisa disingkirkan dulu. Kita akan memasang motherboard ya. Sebelum masang motherboard, kita harus nggak harus sih, lebih mudah jika kita memasang kabel front panel terlebih dahulu. Ini front panel ini. Oke, kita pasang dulu mulai dari kabel ini ya, untuk kabel untuk power. Bisa lihat di sini. Power biasanya ada di sebelah sini. Kan ada tulisannya sebenarnya nih, kalau bisa kelihatan. Nah, ini sebenarnya ada tulisannya untuk power button, reset, terus HD LED dan juga per LED. Berarti power ada di atas sini. Untuk peletakannya kiri kanan sama saja, karena fungsinya adalah untuk nanti di tombol power itu ketika tersambung dia akan menyalakan komputer. Jadi ketika dua tembakan ini tersambung akan nyala kayak gitu.
Kemudian di bawahnya power bus switch atau power button, ada reset switch. Oke. Kemudian di sebelahnya power button ada LED untuk power. Yang positif di sebelah kanan sini, sedangkan yang negatif ada di sebelah sini. Oke, masuk. Oke, sisa slotnya adalah untuk HDD LED. Positifnya ada di sebelah kanan ya, sebelah kiri. Oke, seperti ini jadinya. Sisa satu slot pin ini tidak dipakai untuk voltase. Kemudian kita pasang USB. Ini ada USB. Kita masukkan ke dalam ini ya, pin USB. Pastikan benar antara yang lubang dan tidak berlubang, karena nanti bisa patah kalau kita masukkan bagian yang pin ada tapi kita masukkan yang tidak berlubang seperti ini. Oke, sudah masuk. USB-nya ada dua, karena kan di bagian front panel ada dua port USB ya. Masukkan juga. Oke, berikutnya ada HD audio. Nah, HD audionya sampai di sini nih. Portnya beda juga. Kalau USB kan tadi yang nggak bolong ada di pojok samping ya. Kalau di sini yang agak tengah-tengahnya nih, agak nggak bolong, yang nggak bolong. Kita masukkan. Oke, sudah. Sekarang kita pasang di pembautan. Oke, pastikan bagian back panel itu cocok ya dengan yang ada di casing. Kemudian dipastikan juga pas tempat baut. Oke, sekarang kita masukkan. Kita kencangkan. Kita kencangkan baut-bautnya. Oke, kencangkan baut-bautnya. Oke, kencangkan baut-bautnya. Tadi jumlahnya ada 6 ya. Atau 5 tadi tuh. 6. Oke. Oke, kencangkan. Oke, baut terakhir. Oke, sudah pasang semuanya. Kita pasang RAM. Ini ya, yang tadi pakai baut. Pastikan cokan ataupun ini ya, yang menonjol ke dalam ini, cekungan ini harus sesuai yang ada di dalam motherboard. Dan pastikan ini dibuka dulu ya. Ini dibuka dulu bagian pengunci RAM-nya sampai kebuka. Kemudian kita masukkan RAM-nya. Oke, jangan kekunci.
Oke, berikutnya kita pasang ini ya, SSD yang tadi. Seperti ini. Kita taruh di sini. Harusnya dibikin bracket ini sih, harusnya nih bracket yang untuk apa, hard disk 2,5 ya, 3,5. Jadi kayak semacam holdernya. Biar nggak kayak gini nih. Khawatirnya bengkok, cuman nggak apa sih karena ini SSD kayaknya harusnya aman. Oke, sudah. Berikutnya kita pasang ini ya. Kita pasang dulu deh, SATA dulu deh. SATA dulu. Pertama SATA dulu ya. SATA dari motherboard ke hard disk. Oke, sudah. Terus kita masukkan ke bagian SATA nomor 1. Oke, ini satu. Panel. Udah. Terus kita masukkan ininya, kabel power ya. Kabel power untuk tenaga atau listrik ke ininya ya, ke hard disk. Terus kita juga pasang ini untuk ke apa namanya, optical drive di VDRW. Oke, singkirkan dulu. Pasang SATA juga ke CDRW atau di VDRW. Empat ya. Jauh. Ya, sudah masuk. Terakhir baru kita masukkan pin-pin konektor power ya, dari PSU ke motherboard. Pertama kita masukkan dulu untuk ke prosesor. Pastikan antara pengunci di ini, konektor 4 pin ini sesuai dengan yang 4 pin di motherboard ya. Oke, dia akan mengunci otomatis. Begitupun juga dengan yang 24 pin. Oke. Oke, pastikan semuanya sudah berfungsi, sudah terpasang ya. Sekarang kita akan coba untuk hidupkan. Sebelum pasang casing, pastikan dulu hidup, karena biar nggak bongkar-bongkar casing lagi. Pasang ini VGA. Kemudian pasang kabel power. Ternyata pendek kabelnya. Sebentar. Ini cabut dulu ya. Selesai kan? Oke, pasang kabel power. Terus juga USB interface. Oke, kita coba nyalakan. Oke guys, jadi kita akan pasang.
Tidak hidup. Troubleshoot nih. Enggak. Itu kan di power. Pin power ya? Hah? Ya kan? Terus berwarna. Terus berwarna. Enggak, ini udah nyala. Udah nyala. Nyala nih kipasnya. Oh iya kipasnya nyala. Cuma nggak tampil. RAM nih. RAM udah masuk. Oke, karena tidak nyala kita coba troubleshoot dulu apa yang salah. Nah inilah fungsinya biar kita nggak nutup casingnya dulu ya. I don't know. Nah, cek lagi. Apa ini ya? Kita pindahkan coba ke slot satunya deh. Iya pergerakan aja. Ini udah bisa masuk. Udah masuk semua. Jadi HDD emang nggak ada kan ya? Memang itu? Mana? Enggak. Harusnya buat ke harddisk ini, cuma nggak dipakai tadi. Cobaan kedua. Nah, sudah ya. Nyala. Berhasil. Ternyata ada problem di RAM-nya tadi. Mungkin ada slotnya yang harusnya pakai channel yang pertama, kita pakai channel kedua. Oke. Jadi ada kesalahan di situ. Coba masuk ke dalam boot dalam sistem ya. F1. Belum dicolok. Bentar, belum dicolok. Iya, belum dimasuk. F1. Oke, kita masuk ke sistem. Kenapa tuh? VGA-nya dikunci belum? Nggak ada VGA-nya. Enggak, yang itu tuh, yang biru-biru itu udah dikunci belum? Udah. Oke. Nyala. Tertunggu. Sangat menegangkan. Oke, udah masuk sistem. Alhamdulillah. Berhasil, sukses ya. Jadi begitulah cara pembongkaran dan perakitan personal komputer ya. Oke. Kelompok laptop. Laptop. Kelompok laptop. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.